Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan juga lancar dalam setiap aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini tepatnya tanggal 7 Mei 2022, masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila banyak salah hilaf dalam perkataan, dalam perbuatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ada hal-hal yang perlu kita kilas balik, ada yang perlu kita kembali evaluasi mengenai diri kita setelah kita melewati bulan suci Ramadan selama 30 hari. Kemudian kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada hal-hal yang harus kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi dalam konten sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga kita senantiasa bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, guna menjadikan hidup kita yang lebih bermakna, lebih produktif, dan juga tidak sia-sia. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita bagaimana melapangkan hati kita untuk memberi maaf dan juga meminta maaf. Terlebih bagaimana kita meminta maaf juga kepada diri kita sendiri. Terkadang kita begitu mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, tapi kita justru sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Contoh misalkan ketika kita sudah melalui banyak upaya perjuangan, kemudian di tahun kemarin mungkin kita tidak mencapainya, itu kita jangan sampai terlalu menyesali, menghukum diri kita, benci kepada diri kita. Itu kalau bisa kita hindari. Apapun yang terjadi, yakinkan itu adalah yang terbaik untuk bagaimana kita mengevaluasi dan juga menyiapkan apa-apa yang harus kita kejar atau kita raih di masa depan nanti. Jadi ambil saja positifnya. Terkadang hal buruk juga memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Kemudian apa yang kita ambil lagi yaitu waktu ya. Waktu ini adalah salah satu kenikmatan atau hal yang besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Waktu ini adalah karunia, pemberian dari Allah, dari Tuhan semesta alam kepada kita hambanya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang jauh lebih bermakna dari hari kemarin. Kemudian menjadikan waktu itu lebih positif dan lebih bermakna, mungkin bersama keluarga kita, bersama anak istri, bersama kerabat, bersama teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Jadi manfaatkan setiap waktu yang ada untuk hal-hal yang positif ya, bersilaturahmi, apalagi dalam nuansa Idul Fitri ya. Ya walaupun meminta maaf itu tidak harus menunggu lebaran ya. Jadi meminta maaf bisa juga setiap hari. Tapi alangkah baiknya ketika momen berkumpul ya. Kan terkadang ada beberapa keluarga besar yang ketika hari-hari biasa mungkin beberapa anggota keluarga merantau keluar kota, keluar daerah, ke negeri seberang, beda pulau, yang mungkin bertemu hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, momen Idul Fitri ini mari sama-sama kita jadikan untuk bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita untuk saling memaafkan. Manusia itu kan tidak terlepas dari yang namanya salah, dari hilaf, dari dosa ya. Tuhan aja, Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya. Masa kita mau sekeras itu kepada orang lain, bahkan kepada diri kita? Itu jangan. Karena kebencian yang kita terus pegang
kebencian yang terus kita tanamkan pada diri kita, itu secara tidak langsung akan menjadi virus, akan menjadi penyakit dalam jiwa kita. Ya, contohnya ketika kita bertemu orang tersebut kita tidak tenang, tidak nyaman, atau kita menghindar ya. Kemudian kebencian itu juga membuat kita melihat orang lain itu ya salah terus gitu. Under ya estimate atau skeptis terhadap pandangan-pandangan orang yang baik. Jadi mari sama-sama kita buang pelan-pelan rasa kebencian kita, rasa dendam kita kepada sesama manusia. Bagaimanapun kesalahan orang lain itu manusia. Jadi ya mari sama-sama, walaupun berat mungkin memaafkan orang, tapi harus kita paksa. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk bagaimana menenangkan jiwa kita agar apa ya? Agar lebih tenang, agar lebih bisa menikmati hidup tanpa ada rasa kebencian gitu. Walaupun mungkin dianggap sebagai manusiawi ya, kita kesal, kita benci, kita marah sama orang, kita dendam sama orang, mungkin dianggap sebagai hal yang lumrah atau yang biasa. Tapi efeknya atau dampaknya itu sangat tidak baik, terutama bagi diri kita. Jadi semakin kita benci dengan orang lain, semakin kita akan memikirkan orang itu. Jadi mari sama-sama kita bersihkan jiwa kita, kembali ke fitri, kalau kata guru-guru kita, kembali kepada kesucian, karena manusia itu asalnya dari Sang Maha Suci, terlahir dalam keadaan suci. Nah, baik pun kita melakukan banyak kesalahan, hilaf dan dosa, itu merupakan potensi kita sebagai manusia. Makanya bagaimana kita yang mungkin sebelumnya kita memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang kurang positif, mari sama-sama setelah kita Idul Fitri ini kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat positif, baik ya, bergerak, produktif. Jadi semoga kita bisa menjadi insan kamil, insan yang paripurna, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan juga kita bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama muslim ataupun juga kepada sesama manusia sebangsa setanah air, dan juga kepada siapapun kita harus senantiasa melakukan berbuat baik. Walaupun terkadang kebanyakan kita manusia ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik, ketika tidak dipandang itu sebagai sesuatu yang baik, nah justru terkadang kita merasa kok tidak dihargai. Itu jangan ya, karena kita harus belajar untuk berjiwa besar. Apapun pandangan orang lain tentang baik buruk diri kita, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah menata diri, kita sudah berusaha. Manfaatkan waktu yang ada kembali bersama keluarga, bersama teman-teman, sahabat ya, kerabat kita. Karena bicara waktu ini kita tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir waktunya ya. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan, menyambung kembali silaturahmi yang ada. Mungkin ketika kita sudah bertahun-tahun tidak menyapa dengan teman, kerabat, sahabat, keluarga. Nah, di momen Idul Fitri ini mari sama-sama kita untuk menyambung tali persaudaraan itu, menyambung kembali persahabatan, persaudaraan, agar jiwa kita benar-benar bersih, tenang, damai, tidak ada lagi yang namanya rasa kebencian, dendam ya. Semoga sedikit sharing di siang hari ini bisa memberikan gambaran dan cerminan untuk bagaimana kita melangkah ke depan untuk menjadi insan yang jauh lebih baik. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah, hilaf dan kata. Semoga kita bisa terus konsisten untuk berbagi hal-hal yang bersifat membangun dan positif. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.